rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan.
Tuhan, malam hari ini kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam penyembahan Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Mari layakkan setiap kami Bapa. Kami persiapkan hati kami, persiapkan hati jemaat-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Jesus. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selama. Sebab Engkau layak
dipuja sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan alam semesta memuji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ya Tuhan, alam semesta memuji. Kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai sebab Engkau layak. Oh, kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai diagungkan dan dipuja. Kami agungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai Thank you, Jesus. Search me, oh Lord, and seek out my heart. Surround me with your spirit and never be Where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high as the heavens to the deepest sea, oh Lord, you are there. Search me, Lord, and seek out my heart. Seek out my heart. Surround me with your spirit and never be apart. Where can I go from your spirit? Where can I go from your presence? As high as the heaven to the deepest sea, oh Lord, you are there. How great is your love and your mercy for me. With every breath I take, I will worship. In my way I pray.
and seek out my heart. Surround me with your spirit and never be apart. Where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high as the heaven to the deepest sea, oh Lord, you are there. How great is your love and your mercy for me. In every breath I take, I will worship. In my way I pray. Lord, I surrender. How awesome your presence, your glory I see. I'll bow down before you in worship. I will wait on you. Lord, I surrender. How great is your love, and how great is your love and your mercy on me. With every breath I take, I will worship. In my way I pray. Lord, I surrender. How awesome your presence, your glory I see. I bow down before you in worship. I will wait on you. Lord, I surrender. Come on, worship God. Cause I see your glory di sepanjang hidupku Tuhan. Sebab kami masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
kan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Biar malam hari ini kami mau memperbesar Tuhan dan memperbanyak setiap bejana-bejana kami Tuhan. Mari Kau isi penuh Tuhan malam hari ini. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Mari berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab, dari sebuah perikop di Perjanjian Lama. Kita akan belajar tentang yang namanya api yang tidak pernah padam. Dan hal-hal apa saja yang bisa membuat api itu padam dan bahkan digunakan oleh iblis untuk menjadi jerat dan jebakan buat hidup kita. Kita akan baca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-6. Kitab Imamat pasal yang ke-6 ayat 8 sampai yang ke-13, judulnya adalah korban bakaran. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam.
Amin. Dalam perikop yang cukup pendek ini, tentang korban bakaran, ada satu peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada para imamnya lewat Musa, saudara. Kita bisa baca di dalam ayat 9, 12, dan 13. Saya akan ulangi ayat-ayat ini buat saudara, buat kita semua. Ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan perhatikan, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Ayat yang ke-12 dikatakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat yang ke-13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. 3 kali Tuhan berfirman lewat Musa untuk Harun dan anaknya sebagai imam untuk menjaga api Tuhan di atas mezbah tidak padam, saudara. Mereka harus mengatur supaya api di atas mezbah itu sepanjang malam, sepagi-pagian, seharian tidak padam sama sekali. Dan hal itu diulangi sampai 3 kali. Kita tahu kalau Tuhan itu berfirman 1 kali, itu sudah sangat penting karena itu perkataan Tuhan sendiri. Tapi kalau satu perintah, satu tugas itu sampai dikatakan 3 kali, diulangi sampai 3 kali, artinya itu sangat-sangat penting dan kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan buat setiap kita, saudara. Firman di kitab Ibrani berkata bahwa perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang. Jadi apa yang kita barusan baca dan dengar tentang api yang tidak pernah padam di mezbah, itu merupakan suatu lambang dalam hidup kita. Ketika kita pertama kali kenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, ada yang namanya cinta yang mula-mula. Itu api kasih dari Tuhan, api Roh Kudus yang dinyalakan dalam hidup kita. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup kita, ketika dalam melayani, dalam menjalani kehidupan, kita banyak menemui rintangan, hambatan, masalah, tekanan, bahkan aniaya, ejekan, dan caci maki dari orang. Dan kadang-kadang hal itu bisa membuat api kita mulai redup dan padam, saudara. Di sini diperintahkan bahwa api itu harus dijaga. Artinya itu suatu tugas yang perlu upaya, saudara. Karena kalau api itu padam, keadaan gelap, saudara. Api dalam hidup kita, Tuhan berkata, jangan pernah padam. Khususnya cinta mula-mula kita kepada Tuhan, saudara. Satu hari saya membaca akan perikop ini dan ketika saya selesai membaca perikop ini, saya berdoa dan berkata kepada Tuhan di dalam hati, Tuhan, jangan biarkan api dalam hidupku padam. Api rohmu, api cintamu Tuhan, jangan sampai padam. Dan yang mengagetkan saya beberapa hari setelah itu, kami ada malam perpisahan dengan siswa-siswi sekolah Alkitab kami yang diadakan di Kompleks Holy Stadium. Biasanya dalam malam perpisahan itu, Pak Petrus Agung menyampaikan pesan Tuhan buat siswa-siswi yang ada. Tapi aneh, malam hari itu, tiba-tiba beliau berkata kepada saya, Thomas, sampaikan pesan Tuhan. Saya betul-betul kaget. Dan yang lebih ajaib lagi, saudara, malam hari itu siswa-siswi ini membuat api unggun untuk malam perpisahan itu. Dan kemudian Tuhan ingatkan akan perikop ini, saudara. Dan saya bagikan perikop ini tentang api yang tidak pernah padam. Bagaimana kita menjaga supaya api dalam hidup kita itu tidak pernah padam, saudara. Apakah mungkin? Mungkin, saudara. Karena dikatakan di dalam perikop yang kita sudah baca dan dengar, bagaimana supaya menjaga api itu tetap menyala di atasnya, yaitu imam harus mengatur korban persembahan
menggunakan kayu dan semua korban persembahan, yaitu tentunya binatang zaman itu, supaya api itu punya bahan untuk dibakar, saudara. Artinya dalam hidup kita, kalau kita ingin api Tuhan dalam hidup kita, api Roh Kudus terus menyala dalam hidup kita, tidak ada yang lain kecuali ada korban dalam hidup kita. Dan korban itu selalu menyakitkan. Itu melibatkan yang namanya kematian, saudara. Karena tanpa korban, tanpa kematian di dalamnya, tidak akan api itu bisa menyala terus. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau kita ini berhenti berkorban, maka cepat atau lambat, api Roh Kudus dalam hidup kita, api cinta Tuhan dalam hidup kita akan redup dan akhirnya bisa padam sama sekali. Saya melihat orang-orang yang berapi-api buat Tuhan, tapi dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan, tiba-tiba satu hari menghilang dari pelayanan dari gereja. Ada banyak orang yang seperti itu, saudara. Nah, kita harus menjaga. Kita perlu menjaga supaya api Tuhan dalam hidup kita itu tetap menyala sampai Maranatha, sampai garis akhir, saudara. Yaitu ketika kita berkorban. Ada korban yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Korban itu bisa berupa korban uang, korban tenaga, korban waktu, bahkan korban perasaan, saudara. Kita tahu dalam pelayanan seringkali tidak mudah, saudara. Kita mengalami tekanan, mengalami ejekan, mungkin orang salah mengerti kita, orang mungkin mencaci kita, menggosipkan kita di belakang. Itulah yang merupakan korban buat hidup kita. Apakah kita rela, saudara? Ketika semua itu terjadi, kita memberikan korban kepada Tuhan. Lewat semua itu, saudara. Ketika kita mau berkorban kepada Tuhan, mau memberikan persembahan kepada Tuhan, maka api Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah padam, saudara. Memang saya berkata tidak enak dan menyakitkan, saudara. Karena itu melibatkan yang namanya kematian, saudara. Paulus pernah berkata bahwa aku mati setiap hari, saudara. Dia menghadapi banyak hal dalam hidupnya, pencobaan, ujian, tekanan, aniaya, bahkan dari orang-orang sebangsanya. Karena itu berkata, aku, dalam bahasa Inggrisnya berkata, I die daily. Aku mati setiap hari. Mati terhadap keinginannya, saudara. Korban selalu dia persembahkan di hadapan Tuhan. Karena itu tidak heran kalau kita lihat hidup Paulus, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Mengadakan tanda-tanda ajaib, mengadakan mujizat, dan bahkan sepertiga dari perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus ini, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang membuat api dalam hidup kita itu, api Tuhan dalam hidup kita itu seringkali padam, saudara. Ini merupakan dua hal yang kita perlu waspadai. Tentu banyak hal yang lain lagi, tapi hari ini kita mau belajar dua hal saja. Bahkan setan menggunakan itu untuk membuat sebagai jebakan perangkap dalam hidup kita, sehingga bahkan destiny kita bisa terpotong, saudara, dan kita tidak bisa menggenapi destiny kita sampai garis akhir, saudara. Yang pertama itu adalah kekecewaan. Kita tahu ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan dan berkata, aku tidak mau Tuhan, Tuhanan, aku tidak mau gereja-gerejaan. Karena apa? Kekecewaan. Kekecewaan dengan sesama teman gereja, kekecewaan terhadap hamba Tuhan, bahkan kekecewaan terhadap Tuhan sendiri, saudara. Saya bisa merasakan itu karena saya pernah mengalami. Khususnya ketika saya masih remaja, banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, dan hidup saya secara pribadi. Saya merasakan kekecewaan, saya merasakan bahkan kepahitan, saudara. Dan itu membunuh akan api Tuhan dalam
hidup saya. Dan apa yang terjadi? Terjadi namanya kebekuan rohani, saudara. Memang masih aktif ke sana kemari, masih pelayanan, masih terlihat di dalam gereja, bahkan kelihatan aktif di dalam gereja pelayanan, tapi sesungguhnya di dalam ini sudah tidak ada api. Sehingga yang dikerjakan hanya sebatas rutinitas, tugas, dan kewajiban saja. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan banyak kita. Kita perlu waspada dengan yang namanya kekecewaan, saudara. Karena ini menjadi jerat dari iblis untuk memotong hidup kita, untuk menggagalkan destiny Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang mengundurkan diri karena kekecewaan. Karena kecewa mendengar janji Tuhan, kemudian ditunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak terjadi apa yang dijanjikan Tuhan. Sehingga mereka mulai kecewa dan mempertanyakan, di mana janji Tuhan? Katanya Tuhan mau memberkati saya, katanya Tuhan mau memakai hidup saya. Dan ketika itu terjadi, saudara, itu membuat api dalam hidup kita mulai redup dan akhirnya padam. Kalau kita tidak sadari hal itu akan menghancurkan hidup kita, bahkan menghancurkan destiny kita, saudara. Saya akan bacakan satu ayat dari kitab Matius tentang Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sebelum kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini, saudara. Matius 11 ayat 6 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, saudara. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sebetulnya diutus oleh Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, dia bertanya, apakah dia itu Mesias atau kita harus menunggu yang lain, saudara? Dia kondisinya di mana? Di penjara, saudara. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi dengan hidupnya. Tapi dia mempertanyakan, apakah benar Tuhan Yesus itu Mesias yang sesungguhnya atau kita harus menunggu yang lain, Mesias yang lain. Dan ketika orang-orang yang diutus oleh Yohanes Pembaptis datang kepada Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, kata kecewa di sini, saudara, dari kata Yunani yang artinya menjebak atau memikat. Dan akar katanya itu dari umpan. Jadi kita tahu bahwa ketika orang mau menangkap ikan, itu mereka pakai umpan, saudara. Dikaitkan di satu kait, entah itu udang atau yang lainnya, dan kemudian dilemparkan ke laut, ke danau, dan lain sebagainya. Dan ketika ikan itu memakan akan umpan yang ada di kaitan itu, dipancing itu, maka ikan itu mulai terjerat, saudara. Kaitan yang tajam itu akan masuk kepada di mulutnya ikan, saudara. Dan ikan itu akan tidak bisa lepas. Karena sudah masuk dalam jebakan dan perangkap dari orang yang mengambil ikan itu, saudara. Memancing ikan itu. Apa yang harus dilakukan oleh ikan itu supaya ikan itu bisa lepas? Dia harus melepaskan umpannya. Ada orang-orang di kepulauan di Indonesia yang menangkap kera, saudara. Caranya bagaimana? Mereka melubangi satu batok kelapa, kemudian diberi kacang di dalamnya, saudara. Dan ketika kera itu melihat kacang-kacang yang ada di dalam batok itu, dia akan ngambil. Dan ketika dia ngambil, tangannya tidak bisa keluar karena menggenggam, saudara. Dan disitulah kemudian jerat itu mengena kepada kera itu. Akhirnya kera itu tertangkap. Bagaimana supaya kera ini bisa lepas? Dia harus melepaskan umpan kacang yang ada di dalam batok kelapa itu. Demikian juga dengan hidup setiap kita. Kekecewaan dipakai oleh iblis untuk menjebak hidup kita sebagai umpan, seperti ketika orang memancing ikan, saudara.
Ketika kita makan kekecewaan itu, kita akan mengikuti kehendak setan, kehendak iblis, saudara, dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa lepas, kecuali kita melepaskan kekecewaan dalam hidup kita. Kita melepaskan pengampunan, melepaskan semua luka-luka, kesakitan yang ada di hati kita, di hidup kita. Ketika kita melepaskan itu, maka kita bisa lepas dari yang namanya jerat iblis, saudara. Tapi kenyataannya banyak orang tidak sadar. Mereka tidak mau melepaskan akan kekecewaan, luka-luka dalam hidup mereka. Berkata, itu tidak adil, itu tidak fair buat saya. Saya benar, dia yang salah. Kenapa saya ngalami itu? Akhirnya orang itu pelan-pelan mundur dari Tuhan, dari pelayanan, berkata, sudah, enggak usah Tuhan-Tuhanan, enggak usah ke gereja. Orang Kristen seperti itu, hamba Tuhan seperti itu. Kita tahu itu, berapa banyak kita dengar mungkin teman-teman kita, orang-orang yang cukup dekat dengan dia. Sebetulnya mulainya sepertinya kecil, hanya kekecewaan. Tapi kalau kita makan umpan dari iblis itu, kita akan terjerat, bahkan itu bisa memotong hidup kita. Siapa contohnya, saudara? Saudara bisa baca di kisah Absalom, saudara. Absalom. Kita tahu Absalom ini anak Raja Daud, saudara. Dan dia merupakan salah satu orang yang sebetulnya punya hak untuk tahta setelah Daud tidak ada. Dan kita tahu Raja Daud ini sayang sekali dengan Absalom, saudara. Dan dia satu kali punya adik yang bernama Tamar. Dan punya saudara tiri yang bernama Amnon. Tapi satu hari dengan tipu daya, Tamar adiknya Absalom ini diperkosa oleh Amnon, saudara. Dan sebagai manusia, sebagai kakak pasti sakit hatinya. Tapi ketika hal itu terjadi, bahkan kedengaran oleh Daud, Daud tidak bereaksi sama sekali. Bahkan tidak berbuat apa-apa terhadap Amnon, saudara. Padahal ini merupakan suatu kejahatan, perkosaan. Disitulah mulai timbul benih kekecewaan dalam diri Absalom. Karena dia berpikir, kenapa ayahku tidak menghukum Amnon yang sudah memperkosa Tamar adikku. Dia berpikir ini papaku tidak adil. Dan akhirnya dari benih kekecewaan itu dalam hatinya, kemudian mulai timbul apa? Kepahitan dan kebencian. Dan selalu itu diakhiri dengan keinginan membunuh. Kita tahu ceritanya, bahwa akhirnya dengan satu tipu daya juga Absalom membunuh Amnon, saudara. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kita tahu ceritanya, akhirnya dia bersekongkol dengan orang-orang kepercayaannya dan akhirnya memberontak kepada ayah kandungnya sendiri, saudara. Dari kekecewaan timbul yang namanya kepahitan, kebencian, pembunuhan, dan akhirnya memberontak, saudara. Dan tapi kisahnya tragis, akhirnya dia mati, dibunuh oleh Yoab, meskipun Daud melarang Yoab untuk membunuh Absalom. Dan kita tahu juga Daud itu sayang benar sama Absalom, karena setelah dia dengar akan kematian Absalom, dia meratap, saudara. Dari satu benih kekecewaan, ketika itu tidak ditangani dengan benar, tidak dilepaskan, tidak melepaskan pengampunan, itu akhirnya berujung dengan hal yang sangat mengerikan, saudara. Kita perlu berhati-hati dengan yang namanya kekecewaan. Dan akhirnya Absalom terhenti, saudara, hidupnya, terpotong. Meskipun dia sebetulnya punya kesempatan untuk menjadi raja setelah Daud, saudara. Kita perlu waspada yang dengan namanya kekecewaan ini. Lebih-lebih di akhir zaman ini, saudara. Di akhir zaman ini akan banyak panah api kekecewaan yang dilemparkan iblis, dipanahkan, ditembakkan iblis dalam hidup kita. Lewat banyak hal, saudara. Mungkin hal-hal yang kecil, mungkin perlakuan dari saudara-saudara kita, perlakuan dari hamba Tuhan, atau perkataan, atau mungkin bahkan dengan Tuhan pribadi. Hati-hati dengan yang namanya kekecewaan, saudara. Nah, sekarang kita lihat hal yang kedua.
Hal yang kedua yang menghancurkan destiny kita itu yang namanya comfort zone atau zona kenyamanan. Ini juga berbahaya. Dan sebetulnya ini perangkap yang lebih halus dari yang namanya kekecewaan. Karena comfort zone itu suasana yang menyenangkan, nyaman, dan membuat orang itu apa? Tidak sadar, terlena. Akhirnya diam di tempat kami. Nah, comfort zone ini bisa tercipta ketika seseorang mulai diberkati, dipromosi oleh Tuhan, naik posisinya, ada jabatan, ada power atau kuasa, dan lain sebagainya. Saudara. Punya fasilitas. Itu bisa merupakan comfort zone. Saudara. Dan itu bisa berbahaya kalau kita tidak waspada dan hati-hati dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan berkata, destiny dies in the comfort zone. Destiny itu mati di dalam zona kenyamanan, saudara. Dan saya perhatikan memang seperti itu, saudara. Dan itu kerjanya halus sekali, saudara. Satu kali Tuhan memberkati kami bisa pergi Amerika, dan waktu itu kami makan siang dengan seorang hamba Tuhan Indonesia yang mengembalakan gereja di sana. Dan saya sempat ngobrol waktu itu, dia tanya, Pak, bagaimana kehidupan di sini? Dia berkata kehidupan di sini monoton. Karena dari pagi dia sudah punya jadwal melakukan ini, kemudian selesai. Besok paginya mengulangi hal yang sama. Jadi kehidupannya seperti itu, memang dalam pelayanan, saudara. Dan dia berkata banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu di Amerika. Pernah dibuat survei orang-orang yang dulu ada di negara komunis dan negara-negara yang sulit untuk beribadah. Mereka didapati ketika mereka mengalami aniaya, mengalami penderitaan, tekanan, hidup mereka bisa berkobar-kobar dengan luar biasa bagi Tuhan. Tapi ketika mereka dipindahkan atau mereka pindah ke Amerika yang lebih baik keadaannya dengan semua fasilitas yang ada, asuransi, rumah, pekerjaan, pelayan dan sebagainya, dan juga finansial yang baik, itu api dalam hidup mereka mulai padam, saudara. Mereka yang dulunya berkobar-kobar bagi Tuhan, akhirnya hidupnya jadi monoton, saudara. Ini berbahaya sekali, saudara. Kita perlu waspada dengan yang namanya comfort zone, saudara. Ada satu survei tentang negara Korea Selatan. Dalam kira-kira tahun 60-an, negara Korea Selatan ini merupakan negara yang salah satu negara yang paling miskin di dunia. Waktu itu, zaman itu, saudara. Tapi kalau saudara pernah baca tentang Yonggi Cho dan banyak kegerakan yang terjadi di Korea Selatan, kita tahu kira-kira awal tahun 70-an, 80-an, dan setelah itu terjadi kegerakan. Saya pernah menghadiri kebaktian di gerejanya Cho Yonggi dan juga pergi ke 1-2 gereja yang besar di sana dengan ribuan jemaat. Dan itu akhirnya apa? Mengubah akan nasib tidak hanya orang-orang jemaat di gerejanya, tapi juga nasib suatu bangsa. Firman berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa, dan itu terjadi. Ketika terjadi kegerakan yang besar di Korea Selatan, negara yang tadinya tahun 60-an salah satu negara yang termiskin, kemudian menjadi yang namanya macan Asia. Kemudian menjadi akan salah satu negara yang terkaya di dunia. Sampai hari ini kita tahu banyak produk termasuk handphone yang diproduksi dari Korea. Bahkan band-band Korea, tim-tim musik Korea itu menjadi favorit di banyak negara di seluruh dunia, khususnya bagi anak-anak muda, tapi juga orang-orang tua dan ibu-ibu. Bahkan ada yang sampai ke Korea ingin melihat tempat syutingnya satu film Korea, saudara. Itu pengaruh Korea sampai hari ini luar biasa. Tapi yang menyedihkan adalah data tentang anak-anak muda mereka. Kalau pendahulu-pendahulu mereka itu orang-orang yang mengalami kegerakan Tuhan, kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi di mana anak-anak muda mereka semua? Menurut survei, anak-anak muda mereka, generasi setelah itu,
10%-nya yang hanya mengaku Tuhan Yesus. Yang lain kemana? Sebagian besar sudah beralih ke sekularisme. Kenapa? Apa yang terjadi? Tahun 70-an, 80-an terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi sekarang di mana api itu? Api itu mulai padam. Bahkan padam karena yang namanya comfort zone. Ketika negara itu diberkati, semua fasilitas menjadi lebih baik, saudara. Orang tidak lagi hidup dalam garis kemiskinan. Hidup mereka bertambah baik secara keluarga, punya fasilitas rumah yang baik, punya kendaraan, mobil, dan lain sebagainya. Dan secara tidak sadar, hal itu pelan-pelan membunuh akan api Tuhan dalam hidup gerejanya, saudara. Itu hal yang mengerikan, saudara. Dan itu kerjanya sekali lagi lembut sekali. Tidak terasa dengan semua fasilitas, kondisi keadaan yang nyaman, akhirnya membuat orang terlena sehingga api Tuhan mulai redup dan padam. Contoh di Alkitab yang menurut saya tragis sekali adalah tentang Yonatan, saudara. Yonatan ini kita tahu dia anak Raja Saul. Dan dia mengadakan perjanjian. Dan sebenarnya mereka itu saling mengasihi. Bukan homo, saudara. Ini tapi cinta antara dua orang yang sungguh-sungguh saling mengasihi dan rela memberikan nyawanya. Sampai mengadakan perjanjian, saudara. Ada satu ayat yang saya mau bacakan buat saudara dari 1 Samuel 23 ayat yang ke-17. Ini dikatakan Yonatan kepada Daud dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan perhatikan, aku yaitu Yonatan akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Ini Yonatan, saudara. Dia anak Raja Saul yang kita tahu memburu Daud sebagai penjahat perang. Meskipun kenyataannya Daud itu dulu jadi pahlawan buat bangsa Israel. Bahkan pernah jadi panglima bala tentara pasukannya Raja Saul, bangsa Israel. Tapi karena iri hati, akhirnya diburu-buru untuk dibunuh. Tapi Yonatan tidak, saudara. Yonatan tidak pernah membenci Daud sama sekali, bahkan bersahabat meskipun secara diam-diam karena Daud menjadi pelarian. Dan satu kali ketika mereka bertemu, Yonatan berkata kepada Daud, satu kali kau akan jadi raja dan aku akan jadi orang kedua di bawahmu. Bayangkan, ini orang yang tahu visi dari Tuhan, destiny dari Tuhan. Satu kali dia akan menjadi orang kedua di bawah Daud, saudara. Tapi apakah itu tergenapi dalam hidupnya? Kita tahu ceritanya tidak. Karena akhirnya dia mati dengan bangsa Israel kalah dalam perang lawan orang Filistin, juga ayahnya yaitu Raja Saul. Mengapa Yonatan tidak bisa menggenapi visi dan destiny yang dia lihat, yang dia dapatkan dari Tuhan? Bukan karena yang lain, tapi dia tidak mau keluar dari zona kenyamanannya. Dia tidak pernah berkata, Daud, aku akan ikut kamu, meskipun aku harus diruburu-buru oleh ayahku, dikejar-kejar seperti penjahat perang oleh ayah. Dia tidak pernah, saudara. Dia hanya beberapa kali keluar dari istana menemui Daud di suatu tempat, di hutan dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah keluar sungguh-sungguh dari lingkungan istana. Kita tahu seorang anak raja punya fasilitas yang luar biasa. Dia tinggal perintah, orang akan datang membawa makanan, minuman, akan melakukan apa yang dia perintahkan. Karena dia anak raja. Dan tapi dia tidak tahu, saudara, bahwa dengan hal itu, dengan dia tidak mau keluar dari lingkungan istananya yang nyaman itu, sebetulnya dia sedang membunuh akan destiny-nya, saudara. Ini kisah yang menurut saya sangat tragis sekali. Orang yang tahu destiny-nya, tapi karena comfort zone, karena zona kenyamanan yang tidak pernah dia mau tinggalkan. Dengan semua fasilitas kedudukan, dengan kekuasaan yang dia punya, akhirnya itu membunuh akan hidupnya dan juga destiny-nya, saudara.
Kita perlu hati-hati yang dengan namanya comfort zone. Kalau semua keadaan jadi lebih baik, kita dipromosi oleh Tuhan, kita dinaikkan dalam posisi jabatan, bahkan fasilitas mulai datang dalam hidup kita, kekuasaan mulai datang dalam hidup kita. Itu baik saudara, tapi kita perlu menjaga hati dan hidup kita api Tuhan dalam hidup. Jangan sampai hal-hal yang baik yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita menikmati dan jadi berkat buat hidup kita, itu justru menghancurkan hidup kita, bahkan memotong destiny hidup kita, saudara. Kita perlu yang waspada dengan yang namanya comfort zone ini dalam hidup kita, saudara. Tapi ada satu orang di Alkitab yang berani keluar dari comfort zone-nya. Siapa itu, saudara? Rut. Kita tahu Rut ini adalah menantunya Naomi. Dia menikah dengan salah satu anak dari Elimelech dan Naomi. Tapi kemudian semua mati, saudara. Elimelech, ayah mertuanya meninggal, suaminya meninggal, saudara iparnya juga meninggal. Tinggal dia dengan mertuanya Naomi dan iparnya yaitu Orpa. Dan ketika Naomi mau kembali ke Bethlehem, ke bangsanya, dua orang ini, Orpa dan Rut, menyertai hidup mereka. Menyertai Naomi, saudara. Sampai satu titik Naomi berkata kepada kedua orang ini, kamu pulang saja ke bangsamu, aku sudah tidak punya anak lagi. Kamu cari penghidupan yang lebih baik, cari suami lagi. Gampangnya begitu, saudara. Dan kemudian Orpa meninggalkan Naomi, saudara. Tapi beda dengan Rut. Saya mau bacakan dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Ini merupakan kunci, saudara, dalam hidup Rut, sehingga akhirnya kita tahu Rut menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut, saudara. Ini keputusan dan tekad Rut. Ini orang Moab. Sebetulnya orang Moab itu dilarang menjadi bagian dari bangsa Israel. Itu ada hukumnya di kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Musa, bahwa Moab tidak boleh menjadi bagian dalam bangsa itu. Tapi Rut ini merupakan perkecualian, saudara. Karena apa? Dia berani keluar dari comfort zone-nya. Buat Rut seperti Orpa, lebih baik balik ke bangsanya. Tidak perlu keluar dari bangsanya dan menemui keadaan yang baru. Karena kalau kita bertemu dengan keadaan yang baru, kita perlu penyesuaian, kita perlu banyak hal dalam hidup kita yang harus diubah. Dan kita manusia seringkali seperti itu. Kalau kita sudah nyaman dengan satu keadaan, dengan satu posisi jabatan, seringkali untuk berubah sulit, saudara. Karena itu kita perlu hati-hati, waspada dengan kalau kita sudah mulai nyaman dengan pelayanan kita, dengan kelompok kita, dengan orang-orang di sekitar kita, hati-hati. Karena jangan-jangan hal-hal seperti itu, hal-hal yang baik, memadamkan api Tuhan dalam hidup kita. Tapi Rut ini orang yang sungguh-sungguh berani. Dia berkata, Allahmu Allahku dan bangsamulah bangsaku. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Dia sudah bertekad. Meskipun dia mengalami hal yang menyedihkan, menyakitkan, dan tidak enak sama sekali. Dengan semua kematian yang terjadi dalam keluarganya dan keluarga Naomi. Dia memutuskan, aku mau ikut mertuaku balik ke Bethlehem. Ke suatu bangsa yang dia tidak kenal, saudara. Karena dia bangsa Moab. Dia masuk ke lingkungan yang baru, di dalam keluarga yang baru, dan semua keadaan kondisinya baru, saudara.
Tapi kita tahu akhir kisahnya, dia diangkat oleh Tuhan dengan luar biasa. Ini merupakan salah satu contoh orang yang berani keluar dari zona kenyamanan. Tapi seringkali kita ini kalau tidak dipaksa keluar, saudara, kita itu susah untuk keluar dari lingkungan kita yang kita merasa sudah nyaman, sudah terbiasa. Karena itu Tuhan seringkali, kalau saya boleh bilang, Tuhan buat gara-gara. Seperti siapa, saudara? Yusuf. Yusuf ini adalah anak kesayangan dari ayahnya, Yakub. Satu kali kita tahu dia bermimpi di mana bahwa satu kali Tuhan akan mengangkat dia jadi penguasa, bahkan kakak-kakaknya, keluarganya akan datang menyembah dia. Apa yang terjadi, saudara? Apakah langsung tergenapi? Tidak. Saudara-saudaranya iri kepada dia. Akhirnya dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak. Keluar dari semua zona kenyamanannya. Kalau dia di rumah, dia jadi anak kesayangan Yakub. Dia disayang, dia mendapatkan fasilitas. Tapi Tuhan melihat bahwa itu tidak akan membuat Yusuf menggenapi destiny-nya. Tuhan paksa untuk keluar dari zona nyamannya. Dan setelah makin turun hidupnya, sempat naik sedikit jadi pengatur rumah tangga di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian turun jadi nabi. Tapi justru ketika dari dalam penjara itulah dia diangkat Tuhan, dipromosi, dan apa yang Tuhan janjikan dalam mimpinya, destiny-nya digenapi. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya datang, keluarganya datang untuk membeli bahan makanan dari dia dan menyembah dia. Tuhan seringkali seperti itu, saudara. Karena Tuhan lihat kita tidak mudah untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan itu kita juga alami, saudara. Ketika Pak Petrus Agung dibawa pulang oleh Tuhan, juga Pak Daniel dibawa pulang oleh Tuhan. Itu satu keadaan yang sangat tidak nyaman. Buat kita semua yang mengalami, khususnya buat keluarga. Tidak mudah, saudara. Tapi ketika itu terjadi, mau tidak mau, kita berubah, saudara. Kita beradaptasi dengan semua yang baru, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi semua itu baik. Karena kalau tidak begitu, saudara, destiny kita tidak akan bisa digenapi, saudara. Korban itu harus selalu ada untuk membuat api Tuhan dalam hidup kita itu terus berkobar dan tidak pernah padam, saudara. Dan hari ini kita memperingati akan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Tuhan mempersembahkan, memberikan korban yang berkenan, korban yang sempurna, korban kepada Bapaknya untuk kita semua, saudara. Dan yang menarik, kata persembahan itu dari kata Ibrani korban, saudara, yang artinya adalah mendekatkan atau membawa mendekat, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita yang dahulunya jauh, bahkan Alkitab berkata kita menjadi musuh Allah, kita dibawa mendekat kepada Tuhan dan Allah Bapa sendiri kita. Kita bersyukur untuk itu, saudara. Karena lewat korban penebusan Tuhan Yesus, lewat darahnya yang dicurahkan buat kita. Alkitab berkata kita yang dahulu jauh dari Tuhan, kita dibawa dekat kepada Allah. Bahkan kita bisa memanggil Tuhan sebagai Aba, ya Bapa, saudara. Mari kita terus jaga api dalam hidup kita, saudara. Ingat dua hal. Yang pertama adalah kekecewaan, yang kedua adalah comfort zone atau zona nyaman. Itu hal-hal yang perlu kita waspadai khususnya dalam akhir zaman ini, saudara. Dan satu ayat terakhir di dalam kitab Matius dikatakan bahwa karena kedurhakaan, karena banyaknya pelanggaran, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu dikatakan Tuhan Yesus dalam konteks akhir zaman. Kita lihat di sekeliling kita, saudara, betapa mudahnya kasih kita bisa menjadi dingin. Bahkan kita mendengar berita
orang tua sampai tega menggorok anaknya sendiri, membunuh anaknya sendiri. Artinya sudah tidak ada kasih lagi antara dari orang tua kepada anaknya. Itulah yang terjadi dalam akhir zaman itu. Karena itu kita perlu berhati-hati dan waspada supaya kasih kita, api Tuhan dalam hidup kita tidak pernah padam dengan memelihara, dengan memberikan korban di atas mezbah itu. Setiap kali ada korban, ada mezbah, maka api itu akan terus menyala dalam hidup kita. Saya berdoa setiap kita, api yang ada dalam hidup kita itu tidak akan pernah padam sampai Maranatha, sampai garis akhir Tuhan menjemput kita di awan-awan. Amin. Mari kita berdoa. Taruh tangan saudara di dada. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kematian-Mu, untuk korban-Mu yang sempurna, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami dan cabut kekecewaan dalam hidup kami. Cabut semua panah-panah berapi si jahat dari dalam hati kami, Tuhan. Dan sembuhkan, pulihkan hati kami, Tuhan. Biar hati kami terus berkobar bagi Engkau, Tuhan. Terus api-Mu menyala dengan kuat sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kami ucap syukur. Roh Kudus, tolong kami. Karena hanya Engkau yang bisa menjamin hidup kami, Tuhan. Tapi juga Tuhan, tolong kami supaya kami tidak jatuh dalam zona nyaman yang membunuh api kami, Tuhan. Tuhan, biar jaminan-Mu atas setiap destiny kami. Jamin hidup kami, Tuhan. Supaya api ini tetap berkobar di hadapan-Mu senantiasa. Kami ucap syukur untuk hari ini, Tuhan, untuk korban-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman yang disampaikan oleh hamba-Nya malam hari ini. So tiba saatnya malam hari ini kita mau memberikan persembahan kasih kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat fellowship malam hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, biar setiap firman yang sudah kami dengarkan, Tuhan, menjadi rema, menjadi jawaban buat setiap umat-Mu, Tuhan. Malam hari ini kembali dikuatkan, disegarkan, Tuhan. Dan kami kembali, Tuhan, menguatkan iman kami akan pengikutan kami kepadamu, Tuhan. Kalau malam hari ini, Tuhan, kami mau memberikan pengucapan syukur kami, Tuhan, melalui persembahan kasih kami. Mari Tuhan, Kau berbicara buat setiap kami. Kami mau memberikan di dalam ketepatan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, biar sukacita meluapi setiap hidup kami, Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur sekali lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya perlindungan Tuhan dan sukacita yang daripada Tuhan selalu ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer di nomor rekening yang tertera di layar Anda. Ibadah persekutuan doa OCPT selanjutnya akan diadakan setiap hari Jumat jam 6 malam bertempat di Raya Margareja Indah 21 Blok A 209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kami secara online, dapat mengikuti melewati YouTube channel kami di Ark of Christ Bethel. Ibadah Regeneration diadakan setiap 1 bulan sekali, dan ibadah selanjutnya diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April, jam 5 sore, bertempat di Raya Margareja Indah 21 Blok A 209 Surabaya. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti secara online, dapat mengikuti melalui YouTube channel kami, Arise Generation Surabaya. Arise juga mengadakan komsel setiap bulannya. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin ikut komsel kita, bisa menghubungi nomor di layar Anda.
Ibadah elder selanjutnya akan diadakan pada hari Selasa 19 April jam 10 pagi bertepat di Raya Margarojo Indah 21 Blok A 209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti secara online, dapat mengikuti melalui YouTube channel kami Art of Christ Battle. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk berdoa dan berdiri bagi bangsa ini setiap hari jam 5 pagi melalui live streaming YouTube di AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli perjamuan suci, roti Roh Kudus, peralatan keimaman, dan buku-buku rohani, dapat menghubungi Saudari Kamelia. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang singer, musik, tarian, multimedia, dan lainnya, dapat menghubungi nomor di layar Anda. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami Art of Christ Battle dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman untuk hari ini. Saya berdoa kita semua memiliki kerendahan hati dan hati yang lemah lembut dan mudah dibentuk untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima Tuhan blessing-Mu Tuhan dan favor-Mu masuk dalam hidup kami. Biar semua termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama nyatakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.